inspiratif juga ya. Anu ngaji. Terus inspiratif juga. Pas L Project. Iya, dari L Project. Cinlok. L Project bonusnya banyak nih di lomba sama L Project. Iya, udah mekarnya cuma 3 minggu dan namanya 3 bulan. Jadi gak ada untungnya gitu buat saya. Selamat datang di New Year Channel. Kali ini kita ketemu sama anak muda inspiratif nih dari Ciparai. Membanggakan juga sih sebagai orang Ciparai. Walaupun kabupaten, sekarang Ciparai itu udah lumayan keren sih gitu ya. Dan perkenalkan, ini Teh Tania. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam, Om. Mas sehat? Alhamdulillah. Om gimana, sehat? Alhamdulillah. Teteh kan udah termasuk, kalau menurut Om sih maksudnya inspiratif juga ya. Anu ngaji. Terus inspiratif juga. Terus ini Teh situ kondisinya Teh lagi sore-sore gini, makanya jadi suasananya ini agak enak gini ya. Nah, sebelum nanti cerita dibalik semua ide dari, jadi si Teteh Tania ini pemilik dari Lamping Ciwangi nih, yang yang ngurus apa ada yang punya. yang punya kan anak ownernya. Jadi pengurus di sini. Nah, nanti sebelum kita cerita-cerita tentang Lamping Ciwangi ini, konsepnya kayak gimana, kita korek dulu tentang Teh Tanianya. Kok saya duluan yang dikorek? Ya dong, maksudnya gini, kan Teteh bukan asli orang sini ya? Iya, kalau orang tua bapak saya tuh orang Padang. Tapi kalau ibu asli Ciparai. Dia Padang Sunda. Mixnya jadi gini. Padang Sunda. Iya. Oh, tapi ibu orang sini. Jadi ibu orang sini. Jadi pas kesini? Pas kesini itu tahun 2017. Saya kan kuliah 2015. Kuliah tuh 2015. Di UPI. Nah itu tuh jadi orang tua ikut. Tapi udah 2015 kan. Oh udah ya, berarti udah beres ya. Iya, 2015. Ntar iklan dulu. Makasih ya. Makasih ya. Jadi 2015 saya kuliah ke UPI. Ya, terus tapi kalau sekolah mah di Tangerang. Full semua di Tangerang. Di Tangerang. SMA, SMP tuh di Tangerang, SD di Tangerang, TK sama lahir tuh di Surabaya. Bapaknya pindah-pindah dulu. Bapaknya pindah-pindah dulu, iya, jadi saya keliling. Nomaden ya. Iya, nomaden, jadi saya keliling. Nah, dari situ tuh 2015, kan saya anak cewek satu-satunya tuh pindah ke Bandung. Jadi berapa bersaudara berarti Teteh? Bertiga, kakak saya yang pertama tuh cowok, kedua cowok, saya sendiri cewek. Berarti. Iya, bungsu cewek. Iya. Pas kuliah sendirian ke Bandung, orang tua tuh kayak ngerasa sepi gitu. Tapi berarti pas kuliah mah sendiri di sini. Pas kuliah tuh ngekos di Bandung, cuman orang tua suka bolak-balik. Ya maksudnya kalau pas waktu kuliah juga, jadi orang tua masih di Tangerang. Masih di Tangerang. Belum pindah ke sini. 2017 pas udah mulai berjalan kuliah. Sepi ya, ditinggalin Tania, jauh bolak-balik dari Tangerang mah lebih jauh kan. Iya. Terus ada tanah keluarga di sini. Emang di sini. Ini yang ini tempat ini. Oh, ya. Oke. Ini yang di bagian belakang ada tanah keluarga, yang ini tanah orang tua. Nah, itu tuh jadi bikin rumah dulu awalnya di sini. Tapi yang rumah itu berarti ya, itu mah nggak masuk Perum, nggak masuk komplek. Nggak masuk Perum, itu tuh batas terakhirnya Perum. Oke. Tanah terakhir, tapi nyambung ke Perum. Terus orang tua tuh dari situ, udahlah, lama-lama tuh nyaman di sini, enak. Udah mulai pensiun juga kan orang tua, jadi kayak pengen liis juga sih, pengen pulang ke kampung. Kumpul lagi sama keluarga mama, karena keluarga bapak kan Padang, orang tuanya udah nggak ada. Akhirnya dari Padang tuh udah nggak ada, udah kumpul lagi di Jakarta. Cuman pengen kehangatan keluarga lagi tuh pulang ke Ciparai. Jadi pas begitu di sini buka tempat ini tuh jadi kayak pulang kampung lagi ya. Ya, pulang kampung, pulang lagi saya ke Ciparai. Semoga nomedan terakhir ya. Kita pindah lagi.
Tapi enak maksudnya sekarang di Ciparai juga udah bukan yang zaman dulu. Maksudnya pas Om kecil mah ya di sini Ciparai itu aduh kayak hutan banget ya. Dulu pulang ke Ciparai itu suka nangis dulu diajakin ke Ciparai. Asa jauh kampung gitu ya. Jauh. Kalau ke kampungnya seneng tapi berasa jauh. Terus dulu kan masih Iya, sering emang zaman sih. banjir kan. Oh iya benar. Dulu kan masih banjir banget Akses tuh. untuk ke Ciparainya banjir Iya, ya. akses Kalau untuk ke Ciparainya mah Ciparainya aman enggak sih. ya, Ciparainya aman, tapi kan kebayang di jalan dari Oke. Jakarta, apalagi dulu dari Surabaya, kayak jauh gitu ngebayangin Ciparai itu aduh antah berantah gitu rasanya Emang dulu. sih. Tapi perkembangannya cepet di Ciparai itu. Emang. Jadi sekarang udah berasa kayak kota aja gitu. Kota aja, apalagi udah ada tempat ini dan salah satunya adalah Teh Tania yang inspiratif ini. Nah, berarti sebelum lanjut ke ide apa segala macam, emang maksudnya ini teh dari orang tua atau misalkan dari anak-anaknya, dari kakak atau misalkan kakak atau sama teteh juga ide dari pembuatan tempat ini gitu. Idenya tuh awalnya ada dari emang orang tua tuh kan pensiun terus mau bikin bisnis apa ya gitu, tapi nggak pengen jauh gitu, pengen ngegarap tanah gitu. Oh gitu. Pengen memanfaatkan tanah di sini gitu. Terus mulainya tuh awalnya dari L Project, ada nasyid, nanti boleh cek di YouTube-nya, ada musik positif. Berarti Boleh kan, dinyebutin. boleh L Project. Iya, Pernah bikin- aku posting juga iya. sih sebenarnya. Pernah interview juga sama personil L Project ya, yaitu AA, Aici sama Teh Winda. Iya, itu tuh Sama ngebahas klipnya juga sih pernah. pernah. Nah, itu tuh syutingnya di sini Lamping Ciwang itu masih atasnya doang, masih di yang tanah yang kosong yang di atas. Emang cuma ada background pinus doang. Oke. Itu tuh sama syutingnya di dalam saung, udah dari hahi sama videografer sama yang pemain-pemain. Di sini tuh enak loh kalau misalkan dijadiin tempat awalnya. Oh, tuh jadi prewed. belum jadi kafe nih. belum jadi kafe, belum jadi apa-apa, masih tanah kosong, bener-bener bawah itu kebun. Ini tuh kebun produktif kayak nanam cabai, timun yang gitu aja. Oh, emang kebun yang menghasilkan kayak itu Iya, sehari-hari gitu. sehari-hari aja gitu. Tapi kalau yang bawah yang area Berarti itu kafe tahun tuh berapa? Itu dari tahun mamah di sini, dari 2017 sampai 2019, 2 tahun itu jadi kebun dulu. jadi kebun aja dulu. Terus 2020 pandemi kan, nah ketemu sama anak-anak L Project, ketemu salah satu videografernya juga. Jadi dari hahihi ngobrol itu. Oh, emang berarti ketemu sama si Ayah Jate dari pas L Project? Iya, dari L Project. Cinlok. L Project modusnya banyak nih di lapangan sama L Project sama videografer L Berarti Project. kemarin tuh emang kemarin kita bikin acara untuk salah satu personil L Project AA itu, jadi support Teh Tania tuh pantas support Teh Tania itu gede banget ya untuk personil L Project, karena L Project itu Bukan jodoh. punya pengaruh juga di kehidupan pribadinya Teh Tania ya. Iya, dilamarnya sama videografernya L Project. Oh. Dari situ berangkatnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kebetulan udah mulai menjelang malam nih. Suasananya juga udah enak banget ya. Dari tadi pokoknya kalau misalkan mau ke sini itu malam sore ke malam gitu. Sore ke malam gitu. Tapi kalau misalkan mau siang-siang juga sih di sini udah emang adem ya, karena adem. tinggi ya, dataran Iya. tinggi gitunya. Jadi tetap adem sih gitu, udah mah outdoor dan alam juga sih gitunya. Jadi enak lah kalau misalkan di sini. Nah, tadi kita ngebahas maksudnya awal dari pembangunan Lamping Ciwangi ini gitu ya. Berarti nah selama 2 tahun itu ini masih kebun. Berarti ini teh si Lamping ini dari 2019. Dari 2020. Oh, 2020 pas pandemi. Kan pas pandemi ketemu L Project. Oke. Mei kalau nggak salah projectnya, kalau nggak salah ya, takut salah ya. Nah, kalau nggak salah tuh Mei L Project tuh syuting. Nah, dari syuting itu ngobrol kan, ngobrol. Nah, dari ngobrol itu tadinya tuh berangkatnya cuman mikirnya itu dijadiin tempat untuk foto prewedding, terus foto. Oh, jadi kayak venue bukan kafe ya? Bukan kafe Awal idenya, tapi idenya. buat venue kayak buat wedding gitu. Jadi video klip atau iya, apa video gitu, klip atau buat apa, gitu. video shoot aja Iya, gitu ya. untuk keperluan video shoot gitu mikirnya.
karena kan belum kepikiran, belum idean lah sampai ke kafe gitu. Awalnya kayak gitu, jadi awalnya nanamnya itu bunga matahari, nanti dikirimin fotonya. Oh iya. Makanya kenapa lambangnya tuh C-nya kayak gitu, ada daun-daunnya gitu. Nah itu sebenarnya perlambangan bunga matahari dari awalnya karena ini ditanemin bunga matahari. Oke. Jadi awalnya mah pengen jadi kayak tempat wisata aja gitu iya, ya. Tempat wisata aja gitu. Terus ternyata kendalanya kan banyak. Kita tuh nanam matahari itu ternyata susah diurus. Terus kayak perawatannya ternyata gede ya. Udah mekarnya cuma 3 minggu, nanamnya 3 bulan. Jadi gak ada untungnya gitu buat saya. Paling nantinya enggak iya. kalau misalkan pakai cuman berapa 3 minggu nih, makannya 3 minggu dalam kurun waktu 3 minggu itu misalkan mau foto-foto nih ada seasonnya ya, dari seasonnya. 3 minggu itu. Nah abis itu nanti 3 bulan nganggur. Enggak, jadi jualan kuaci. Jadi jualan kuaci 3 bulannya ngapain. Tapi sekarang tetap ada kok kita bunga matahari di bawah, tapi nanamin jadi cuma sedikit gitu. Yang dekat yang frame-nya. Ya, dekat yang dekat gitu. frame itu. Iya, Dekat ayunan. Tetap simbolnya biar tetap ada gitu. Cuma udah nggak sebanyak dulu. Pantas itu simbol gitunya ya. Iya, Nah, berarti kalau Ciwanginya itu perbatasan desa di sini, tepat di sini Cihelang sama Bumiwangi. Gitu. Oh oke. Jadi kan ini namanya Lamping Ciwangi. Lamping itu kan tebing ya? Iya, Lembah ya. Tebing. Jadi ini kan di lembah gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat city light ya nanti. Pokoknya mah kita spotnya kita ganti ya, dari sini kita lihat city light. Nah, Lamping itu berasal dari kata yang itu ya, tebing ya, lembah, tebing. Nah, Ciwangi itu dari gabungan antara nama desa ya, nama desa. Cihelang dan Bumiwangi. Iya. Oke. Tapi kalau KTP Cihelang atau Bumiwangi? Cihelang. Kalau saya Bumiwangi. KTP ini Ciwangi nih, Cihelang dan Bumiwangi gitu. Iya gitu. Nah, jadi dari berangkat yang kayak gitu, dari tempat wedding, pre-wedding, terus udah mulai tuh alhamdulillah mulai berjalan si pre-weddingnya. Nah kan nanyain, mau makan ke warung jauh ya? Ya kayak gitu. Oke, dari pengen situ ngopi gitu kan, pengen ngopi, pengen makan gitu, jauh soalnya ke warung. Oke, awalnya nyediain buat ya pre-wedding aja. Lama-lama kata ibu, boleh juga nih dibangun sekalian kafenya, daripada 3 bulan yang tadi ya nganggur. 3 bulan nungguin itu ya. Nungguin bunga matahari Bunga mekar. matahari. Karena perawatan juga susah, akhirnya mulai pembangunan awal ini yang berarti yang gedung yang indoor. Yang indoor, oke. Area indoor, makanya area indoor. Dan ibu sama bapak dari dulu juga kepingin ada, kalau ada lebih kepingin ngebangun masjid yang ada. Oke. Iya, makanya ada awal area indoor dan masjid terlebih dahulu gitu. Udah beres, terus ternyata makin kesini orang aduh kepengen ya gitu, area outdoornya lebih nyaman lagi gitu. Karena kan tadinya benar-benar kayak nyingcelek sendiri gitu ya, bangunan outdoornya tuh belum dirarapi gitu. Oh jadi berarti awal-awal kan si indoor tuh di bawah nih. Iya. Yang indoor itu di bawah, berarti kalau misalkan jadi awal-awal mah kalau yang mau ke sini tuh ngampleng gitu ya. Iya, ngampleng, cuma ada taman bunga tuh di area yang sini, nanti dikirimin ke Om. Iya. Awalnya di sini. Dan ini nanam juga gagal dulu. Tenang saudara-saudara, gagal dulu. Gagal botak tanaman. Botak sebotak-botaknya. Oh. Terus udah gigiwing tuh ya, dari Cihideng, dari mana-mana nyari bibit gitu. Iya. Nah benar. Nggak tumbuh guys, udah tenang. Jangan sedih, makanya nggak tumbuhnya. Terus akhirnya ganti tanaman, kita cari-cari, terus suka lihat-lihat juga kan di Instagram apa sih yang lagi hits biar jadi apa yang beda. Akhirnya bawa yang ngalang itu tadi ya, pas background yang sore mungkin paling kelihatan ya. Nah itu tuh kita nyarinya, jangan sedih juga guys, itu nyarinya susah banget. Oh iya? Itu nyarinya kita awalnya susah banget karena kebutuhannya banyak dan orang tuh banyak dipakai untuk industri kayak kafe, terus area wedding, pre-wedding. Jadi nyarinya tuh udah di booking orang. Udah di booking orang. Nah, itu juga kita nunggunya lama. Karena di sini maksudnya karena ilalangnya juga ada beberapa jenis ya. Iya, ilalangnya juga kita di sini ada ilalangnya ada 2 jenis, yang merah sama yang putih yang ini. Yang putih ini merah lebih ke hitam kayak iya, merah lebih kayak burgundy gitu warnanya. Iya. Nah, itu tuh tapi yang aman untuk foto-foto lebih aman yang ini, yang putih. Makanya kita ngebanyakin yang putih. Maksudnya amannya? Kalau yang merah agak tajam ininya. Jadi kalau kegores
Oh, tajam. suka teh atel gitu. Kalau atel mah dua-duana atel. Dua-duana atel. Tong jika ilalang atel. Ya tapi emang sih pas om kesininya ngelihat di sini teh, jadi yang eye catchingnya tuh ilalang tuh. Iya, ilalang. Ilalangnya eye catching banget gitu. Jadi kan kadang kalau misalkan khususnya di Ciparai gitu ya, di Ciparai ya ilalang emang banyak sih gitu, cuman liar kan Iya. gitu. Nah pas di sini tuh Kita memang sengaja gitu. ilalangnya. Nah kesini tuh awalnya pas seluncur main. Iya, awalnya tuh kenal sama Om dari seluncur main. Pas seluncur main, jadi pas di sini si Ata juga, Om kita mau main di Lamping Ciwangi mana gitunya. Soalnya informasi juga ini Lamping Ciwangi belum grand opening. Lamping Ciwangi itu belum grand opening kita tuh karena awalnya tuh cuma soft opening. Habis itu pandemi makin parah, PPKM, PSBB dengan segala namanya ya pokoknya. Benar. Jadinya kan kita nggak dapat izin tuh buat grand opening karena kita mau masa grand opening sepi-sepi aja kan Ya, juga tapi- pengennya ngundang gitu. Oke. Nggak dapat izin nanti diundur akhirnya kita lanjut pembangunan aja guys. Jadi grand openingnya biar sekalian gitu. Nah, oke, grand opening belum, berarti ditunggu ya grand Iya. openingnya, dan pastinya seluncur dimain dong. Iya, seluncur pasti main karena awal alhamdulillah ya mulai rame itu dari ngundang seluncur. Banyak mulai dikenal masyarakat Ciparai, Majalaya, apalagi anak mudanya itu dari seluncur. Gimana? Pas kemarin Aici di sini selain effort gedenya karena videografer. Ya, Karena videografernya memberikan andil gitu ya. Videografer memberikan andil, Aici juga dan grup band seluncurnya juga memberikan andil yang besar untuk Iya. Lamping Ciwangi. Seluncur sama L Project ya, Ya, tadi Winda ya. Seluncur dan L Project itu awal mulanya Lamping Ciwangi itu dari dua grup band itu. Oke. Dari situ alhamdulillah kafe terus maju. Akhirnya kita sekarang lagi ngebangun tambahan untuk area bar di bawah. Jadi nanti kitchen dan bar bisa. Jadi areanya juga Oke. makin lebih nyaman. Yang mau ngopi-ngopinya bener-bener ngopi doang ya anak-anak muda nih di bawah sini nanti atau di atas sini nanti kita bikin spot ini untuk spot foto juga Di sini. di sini. Oke. Spot foto dan area duduk gitu. Nah, sebelum lanjut lagi, pokoknya makin seru, kita kupas lagi tentang Lamping Ciwangi ini, ada apa aja dan apa aja. Nah, kita mau ganti posisi dulu guys nih, soalnya city light-nya udah mulai kelihatan. Jadi kita ganti posisi biar lebih seru. Ya. Kita masih banyak tanya-tanya ke si Teh Tania ya. Balik badan dulu ya. Iya. Bisa beda pemandangan. Oke, lanjut kita ke tadi, kita lanjut lagi obrolan yang serunya, dan kita udah pindah posisi, tinggal balik badan aja sih sebenarnya ya. Tinggal balik badan. Jadi bisa kelihatan nih city light-nya keren banget loh di sini ya. Nah, tadi kita ngobrolin masalah spot di sini ya. Iya, spot. Berarti tinggal spot di sini. Spot di sini tuh tadi ada yang di atas itu buat ada panggung juganya. Iya. Ada panggung juga nih itu tadi. Yang Bisa dipakai buat acara outdoor juga, maksudnya di sana juga wedding bisa deh ya kayaknya ya. wedding bisa. Di atas itu ada yang outdoor yang ada panggungnya juga, yang Ya, paling atas paling pas atas. begitu masuk Nah, ya. pintu masuk. Begitu pintu masuk, terus yang ada kupu-kupu itu buat spot-spot foto atau misalkan selfie apa. Kesininya terus ada yang area yang pakai beanbag juga, terusan di sini. Nah, ini kan masih proses nih rencananya. Iya. Terus ada tiang-tiang itu, berarti ini nanti pakai tiang. Nanti di sini semua pakai lampu. Jadi nanti warm warna kuning semua. Jadi di sininya terang, tapi city light di belakang tetap kelihatan. Tetap kelihatan. Oke. Jadi ini tapi nggak ada yang kayak payung-payung gede atau Kalau apa enggak? payung-payung gede Takut. belum sih, rencana kesininya belum. Nanti Oh. kalau misalkan hujan kita masih diopernya ke area yang bawah. Oke, Karena yang nanti si indoor teh iya, ya. si indoor dan yang di area yang nanti untuk bar itu pakai kanopi memang nanti. Jadi Oh iya kita, benar-benar. Kalau kita tadinya gini kalau misalkan dipakein payung-payung di sini tuh enak banget lepas gitu loh Om. Enakan Iya kayak sih. gini aja gitu langsung ketemu langit gitu. Isi gitu, maksudnya payung-payungnya teh payung-payung yang bentuknya teh yang kayak di Mekah gitu. Iya. Mau yang kayak gitu, tapi rada hariwang juga sih, Iya. soalnya ini atas kalau misalkan ini pakai payung
anginnya kenceng ya. Ini di sini anginnya kencang lumayan, makanya Nah, kita rada nah ngebut ini gitu. di belakang Teh Tania juga ini, maksudnya Iya. ini kan hampir rampung ya. Kalau Iya, ini hampir tinggal pasangin yang apa itu Teh? lampu-lampu aja. Lampu-lampu buat aja. lebih warm. Nah, sama ini ada yang lantai kaca. Lantai kaca, Jadi glass. bisa ngelihat ke bawahnya gitu ya. Terus di bawahnya ini tuh ada lagi dibikin bar ya. Iya. Bar sama office ya. Iya, bar dan office-nya Bar di bawah sama sini. office. Jadi, berarti nanti kalau misalkan di gedung utama yang indoor itu cuman buat area buat masak aja. Buat area masak dan Kalau- indoor dalamnya tetap kita Tetap di gedung utama. Iya, di gedung utama, dan area yang itu yang dibentuk untuk semi outdoor, dan ada kalau yang di dalam bar itu lebih ke spot foto indoor, karena nanti kan naro mejanya juga hanya meja-meja kecil kalau yang di bar ini. Oke, tapi kalau misalkan kayak bikin minum atau apa segala macam di sini. Iya, bikin minum di sini, bikin makanan di gedung utama. Oke, gitu. oke. Paling bawah itu Teh, itu spot paling romantis sih Iya, sebenarnya mah ya. iya, romantis. Jadi soalnya dikelilingi sama ilalang, terus sama lampu-lampu gantung gitu. Warm, warna warm. Keren banget pokoknya ya. Nah, Suka kalian bilang gitu kesini tuh ya, kalau ini jadi berasa suasananya tuh romantis. Emang. Apalagi kalau malam, ya udah malam. Berasa katanya perbedaannya dari sore ke malam, begitu malam ngeliat city light, ih romantis ya. emang Warm, soalnya ini tadi warna kuning. di atas banget. Terus kalau misalkan dari jalan raya tuh kelihatan. Ya nggak jauh, kita tuh Ya, nggak jauh loh dari jalan jadi raya. maksudnya gini, kelihatan pas lihat lampu Teh, oh itu Lamping. Kalau itu mau Lamping cek Lamping Ciwangi. malam-malam masih buka atau enggak lah, dari jalan raya aja dicek warna lampunya masih nyala nggak? Nah itu Datang ke sini deh ya. keren banget pokoknya mah. Yang mau menikmati suasana romantis sama pokoknya mah ngadem kesini tuh enak banget ya. Nah oke, kita kan udah ngobrolin tadi spot ya Iya. sama itunya. Nah sekarang kita ngobrolin soal produk dari Lamping Ciwangi ini. Karena selain kafe dan resto tadi, jadi Lamping Ciwangi ini bisa dipakai venue untuk acara-acara. Iya. Iya sih, iya nggak sih? Jadi Lamping Ciwangi itu untuk sekarang kita brandingnya Cafe and Park. Jadi itu yang jadi membedakan Oh iya sama dulu. benar. Kita nulisnya Cafe and Park. Kafenya Oke. sendiri dari kafe dulu aja ya, yang lebih ini kafenya kita tuh ada area indoor utama yang gedung utama. Kalau kalian turun tangga nanti langsung ketemu yang gentengnya hijau itu area indoor kita utama. Nah itu satu spot di situ untuk duduk. Nah di depannya persis itu ada bean bag. Kita produk-produk makanannya lebih ke Indonesia ya Om ya, lebih ke Indonesian food. Kita lebih lidah lokal aja. Oke. Tapi kita kedepannya masih terus berkembang, nanti entah ke makanan-makanan western gitu, tapi lebih ke cemilan. Terus kita tuh awal banget Lamping Ciwangi itu kita jualannya benar-benar kopi doang. Kopi sama snack, udah benar-benar kopi. Kita awalnya tuh berangkat kopi, belum ada berani cemilan gitu. Benar-benar cemilan dan kopi, karena mikirnya jualan makanan selera orang beda-beda gimana jualannya, masih rada nggak pede gitu. Tapi kalau misalkan kayak mie goreng gitu mah kan itu mah udah maksudnya biasa kan, maksudnya semua orang juga pasti. Iya, tapi kita awalnya tuh kayak nggak pede bener-bener gitu. jadi jualan tuh benar-benar cuma snack yang dimsum, pisang goreng kayak gitu aja, kopi. Nah kita awalnya itu kopi, dan tagline kita tuh sekarang untuk kafe itu ngopi bari niis. Jadi kita emang di sini kan ngopinya ngopi bahasa Sunda ya, ngopi nyemil, bukan ngopi minum kopi, ngopi nyemil bahasa Sunda. Jadi tagline kita juga pakai bahasa Sunda, ngopi bari niis. Iya. Itu produk utama kita kafe. Nah produk kedua kita itu ada parknya itu. Si parknya itu kita bisa dipakai untuk wedding. Kita wedding outdoor, kita wedding full outdoor. Area weddingnya kita juga dipisahin. Jadi nanti buat bride to be yang mau nikah gak usah khawatir gitu bakal nyampur sama tamu kafe, karena pintu gerbangnya pun dibedain antara pintu gerbang kafe dan pintu gerbang wedding. Pintu gerbang wedding itu di atas yang warna putih. Yang warna putih. Kalau untuk kafenya yang kayu ya, yang kayu itu. Iya, pintu kayu. Jadi untuk bride to be yang mau nikah itu udah nggak usah khawatir, kita udah dipisahkan areanya, dan loading barang kayak gitu
kita udah nyiapin, jadi nggak harus sampai malam-malam banget lah gitu dari sore kita udah bisa loading barang gitu karena terpisah. Makanya yang spot di atas itu ada kayak semacam panggung gitu, Iya, jadi emang kayak buat kalau misalkan wedding teh udah brides-nya di situ gitu ya. Iya, brides-nya nanti kalau misalkan untuk mau main musik bisa di situ atau brides-nya di situ karena bride-nya atau di situ. Kita karena lebih ke untuk wedding intimate sekitar 300 sampai 500 packs ya, 300 packs aja gitu, nggak terlalu banyak. Kita kalau untuk yang mau wedding jangan khawatir juga, kita areanya kita masuk mobil dan kita parkirannya juga muat untuk mobil gitu. Terus selanjutnya untuk yang park itu ada juga pre-weddingnya. Pre-wedding itu kita 350.000 per 5 jam, itu full area semua termasuk kita ada spot foto indoor gitu. Kalau untuk harga wedding langsung kontak aja, soalnya kalau wedding kita benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Oke. Pokoknya kalau terus selanjutnya juga, dulu kita juga ada, kalau kita ini dimasukinnya cafe and park, ini baru dua-duanya untuk acara-acara event kayak arisan, terus kayak kemarin ya ada ulang tahun, ada mau pre-wed ya. Kalau misalkan kayak gitu kita masuknya cafe and park. Kenapa cafe and park? Karena kafenya kedapetan, parknya juga kedapetan. Kalau untuk kayak acara-acara ulang tahun, reuni kayak gitu, kita harganya bisa pesen makan aja kalau mau di area indoor dalam. Tapi kalau untuk yang di atas kita kena charge-nya paling kalau mau ada dekorasi. Dan itu dekorasinya tapi dari Lamping. Dari Lamping bisa, kita kalau mau request dekorasi bisa, harganya balik lagi di kontak aja karena kita juga menyesuaikan. Kan tergantung dekorasinya. Pokoknya mah fleksibel aja ya Teh ya. Siap, kita mah pokoknya di kontak. Nanti kontaknya ada di bawah ini. Kita mah fleksibel mungkin. Iya. Mau mau kayak gimana. Terus jadi kita mah berarti ngikutin budget aja sama kemauan klien aja gitu ya. Oke. Ya emang harus gitu ya. Jadi enak aja. Cuman pre-wedding aja kita yang dipatok 350.000 per 5 jam. Dan kita tuh tapi kalau itu berarti cuman kita 350 itu kita hanya nyediain tempat aja. Jadi kalau misalkan mau kayak gimana konsep atau segala macamnya itu berarti tergantung sama yang nyewa. Iya, kalau misalkan nyewanya hanya tempat aja, kita nggak nyiapin konsep, kita cuma nyiapin nih kita ada properti ini kita kasih gitu, sama ada spot foto indoor juga, terus full area. Tapi kalau mau sama fotografer, videografer dari sini, kita ada paket harganya lagi promo di 2 juta gitu. Outputnya apa aja? Silakan hubungi kontak di bawah ini. Kontak di bawah ini ya, pokoknya mah nanti ditulis kontak Lamping Ciwangi, yaitu nanti yang ngehandle-nya langsung Teh Tania sendiri. Nah, kita tuh spesialnya di sini untuk pre-wedding, kita pre-wedding dari subuh sampai malam bisa. Kita subuh kan kita start pre-wedding itu jam 5 karena nanti kita ada pre-wedding. Kayak yang tadi apa kemarin sih? Yang kemarin itu dari pagi. Sunrise, ya. Oke, keren banget. Kalau suasana sunrise, aduh Kak, kalau misalkan hujan gimana gitu. Kita ada payung bening, dan kalau hujan tuh kayak kabut semua di sini, jadi kayak lautan awan gitu. Jadi kita udah pernah dapetin pre-wedding hujan angin badai kayak lagi di TikTok kan. Hujan angin badai. Angin ribut halilintar kayak itu. Udah pernah. Tapi alhamdulillahnya lancar ya. Alamnya mendukung karena jadinya kayak lautan awan gitu. Memang setiap momen itu beda. Iya sih. Kalau di alam tuh gitu ya, kita dianugerahi Tuhannya tuh ya Allah, yang paling itu kita hujan beda lagi, kita mendung beda lagi, cerah apalagi gitu ya. Ya kecuali kalau yang kemarin ya udah ngedekor udah balon-balonnya. Kalau itu benar-benar di luar itu mah benar-benar di luar prediksi banget. Aduh. Karena ramalan cuacanya juga nggak sesuai. Iya, emang. Ramalan cuacanya nggak sesuai. Pas begitu beres bikin dekor, hujan dong. Itu yang namanya foto cuma satu-satunya dan video hanya 5 detik. Saya bikin dekor ya bohong, udah berantem sama Gojek. Udah banyak gitu ya. Itu udah ya, memang suka inilah ya, kita mau ngedekor mah ada aja pasti kendala di outdoor, tapi hasilnya pasti disurprisein juga kayak kemarin kan. Alhamdulillah lancar ya jadinya di outdoor. Di indoor ya. Di indoor. Nah, ini untuk spot-spot gini. Nah, tadi juga sempat ngeliat yang di sebelah masjid ya. Itu teh lagi dibangun juga spot kan. Iya, lagi dibangun. Itu teh kayak jembatan-jembatan gitu. Berarti itu untuk area kayak semi outbound ya? Iya, kita bikin di sini juga karena pengunjung kita nggak cuma anak muda. Nah, buat yang udah ibu-ibu, nggak ibu-ibu sih ya, sekarang mah pada muda ya, jangan nyebutin ibu-ibu ya, keluarga. Nggak ada yang ibu-ibu sekarang mah, keluarga muda, keluarga itu
kalau mau main di sini jadi anaknya nggak khawatir gitu, bisa main di sana. Nanti yang di tiket itu area bermainnya di tiket, tapi berapanya nanti infonya lebih lanjut ya, karena belum belum jadi on progress ya untuk itunya. Dan kita juga bikinnya semi outbound, di situ ada flying fox, ada panjat tebing kecil mini gitu, terus perosotan ayunan. Jadi buat anak-anak nyaman main di sana, ibu-ibunya juga mangga makan. Iya, mangga makan dan mangga fotonya kan tenang gitu. Jadi anak-anaknya ya sama mau nyanyi-nyanyian, mau karaoke apa segala macam ada kan gitu. Di sini semuanya. Terus jadi bapak-bapaknya bisa ngopi. Jadi kita full semua, nggak cuma anak muda doang. Lengkap banget di Lamping Ciwangi ini, dan emang inspiratif banget. Kenapa dibilang inspiratif? Jadi gini, berawal dari cuma nongkrong aja. Berarti poinnya berawal dari nongkrong aja nih, mau bikin dari awal pembuatan video klip L Project. Cuma nongkrong aja, gini. Pengen enak deh kalau misalkan ini di spot ini, terusan berlanjut obrolannya ke masalah minum kopi, akhirnya tercetuslah kafenya, kemudian parknya, kemudian dengan venue-venue permainan anaknya. Nah sekarang berkembang lagi ke permainan anak, pokoknya lengkap banget. Jadi kalau misalkan ada yang all in lah di sini, kalau misalkan mau ngapain juga di sini ada. Iya, gitu. Jadi untuk memang semenjak kita udah benar membuka usaha ini, kita memikirkan sektor market kita nggak cuma untuk anak muda aja gitu. Karena banyak keluarga-keluarga muda juga kan yang pengen nongkrong, tapi nggak mau jauh-jauh lah, capek kalau misalkan harus ke Lembang, ke Dago kan jauh ya, cukup jauh gitu dari Ciparai, belum macetnya. Belum macetnya itu sih, kalau jarak sih orang di Udag ya jauh juga, tapi macetnya lumayan. Jadi kita bisa mengusung konsep gitu yang sama nyaman gitu, adem, kita menyediakan segala gitu, semua ada itu tuh. Jadi memang nggak kalah dengan Puncelut Lembang ke sana gitu ya. Gitu kan, Ciparai juga punya loh Lamping Ciwangi. Ada gitu. Siapa tahu nanti ke depan-depannya ada yang lagi yang lain. Amin ya. Terus ini juga si Lamping Ciwangi juga ke depannya siapa tahu kan lebih berkembang. Nah, misalkan ini kan tadi venue buat berbagai acara udah ada. Terusan buat anak-anak juga bermain juga ada. Nah, nanti siapa tahu kan kalau misalkan kesananya ada zoo, ada kebun binatangnya, mungkin nanti gitu kan. Kita tahu ya, soalnya kadang itu namanya rencana bisnis kita jalani sampai sini dulu, tiba-tiba kayak gini aja nih. Lamping Ciwangi aja nih, kita baru 1 tahun dari pembukaan lahan, bukan 1 tahun dari kafenya berjalan ya. Kita pembukaan lahan itu baru 1 tahun. Kafe itu baru berjalan dari tanggal 1 April 2021, pas pandemi lagi tinggi-tingginya. Mungkin orang yang di bisnis pada bilang nekat ya kamu, nekat ya, tapi yang namanya rezeki itu pasti. Alhamdulillah Allah rezekian. Alhamdulillah ya teh. Dan ternyata jadinya kita beres pembangunan di saat sudah mulai agak rendah lagi gitu pandemi. Dan sekarang sih udah mulai ramai lagi ya teh ya. Terus kemarin juga si event juga lumayan kenceng ya sekarang ya, dilihat dari postingan-postingannya. Iya lupa, kalau ini kita juga setiap malam minggu, kalau sekarang masih setiap malam minggu aja. Setiap malam minggu ya, benar. Minggu ada live musik. Bener, live music ya, dan itu tuh keren-keren ya pengisi acaranya. Nanti salah satunya ada yang paling sering main di sini, Winda. Teh Winda, nah itu Teh Winda, pokoknya mah itu paling sering main di sini. Ngefans banget, suaranya keren banget. Jadi kalau misalkan yang belum tahu Teh Winda, itu ada di YouTube-nya Teh Winda. Pokoknya akhirnya KB, bukan cuma Lamping Ciwangi, semua dipromoin ya. Dari L Project, dari Seluncur, dari Teh Winda, si Aici, Teh Winda juga sering ngisi di sini. Mereka itu keren-keren banget ya, talent-talent Ciparai yang anak-anak mudanya sekarang keren-keren banget. Ciparai sudah mulai berkembang gitu, anak-anak mudanya jadi inspiratif. Sumpah kalau misalkan Teh Winda main di sini kadang kejar gitu ya, maksudnya gini, ngefans banget sama suara Teh Winda asli edan. Dari situ makanya memperbanyak relasi juga saya dari Teh Winda, karena awalnya juga kenal kan. Saya dari sini kan bukan orang asli sini kan, gede nggak di sini kan, jadi nggak punya teman-teman di sini, dan teman-teman kuliah juga di Bandung gitu. Kalau sama Teh Winda kita Tehnya? Iya, sama Winda tuh kenalnya dari L Project ya. Iya, dari L Project itu, dan dari anak-anak tetangga, jadi dulunya main, suka main. Alhamdulillah manjang.
silaturahmi juga ya Teh ya. Silaturahmi. Oke, udah banyak sekali dan seru sekalinya ngobrol sama si Teh Tania Teh. Jadi nanti kalau misalkan ada spot lagi, ada misalkan produk baru lagi, kita ngobrol lagi. Nah, untuk kali ini paling untuk informasinya segitu aja ya tentang Lamping Ciwangi. Kalau misalkan untuk yang nanya-nanya atau mau yang kepo juga tentang Lamping Ciwangi, nanti bisa kepoin juga di Instagramnya, sama kontaknya nanti ada di bawah ini, di bawah atau di pinggir lah ya, kumaha ngedit. Yang penting jangan di atas. Kalau nggak di bawah di pinggir ya Om. Pokoknya mah ada nanti si kontak personnya si Teh Tania itu nanti nomor telepon sama bisa kepoin di IG-nya juga. Lamping_Ciwangi kalau kita. Oke. Pokoknya kalau misalkan yang belum tahu tentang Lamping Ciwangi harus ke sini. Oh iya, dari tadi belum nyebutin alamatnya. Alamatnya itu kita di Komplek Giri Cihelang, Blok iya, Komplek Giri Cihelang, Blok C nomor 46. Nah, kita tuh sebenarnya nomornya ngenomorin sendiri gitu. Kita udah ngatur masuk komplek. Pokoknya mah kita paling masuk ujung gitu, ya, gerbangnya hitam. Masuk jadi masuk komplek dulu sih, komplek masuk Giri Cihelang dulu, terus aja ke atas sampai mentok belok kiri. Nah, di situ ada gerbang hitam. Nah, itulah Lamping Ciwangi gitu. Gampang sih sebenarnya ya. Iya, untuk nyari Lamping Ciwangi itu gampang banget, dan pokoknya mah kalian yang belum pernah ke sini itu wajib banget ke sini karena gini nih. Ini tuh udah mah tempatnya keren banget. Cozy banget, warm banget, sama friendly banget. Jadi wajib ke sini. Pokoknya mah nggak bakalan nyesel untuk kalian yang ke sini. Ditunggu ya. Pokoknya mah ditunggu, apalagi malam minggu. Malam minggu itu ada live music. Ada malam minggu jadi lebih seru tuh. Ada live musik. Lebih keren, dan nanti juga ini spot-spotnya. Semoga cepet beres jadi cepet bisa ngundang Om lagi grand opening ya Om ya. Nah, itu untuk grand openingnya, kita tunggu grand openingnya, pasti bakal seru banget dan pasti bakal megah banget sih kayaknya gitu ya. Semoga ya, sesuai rencana. Karena di Ciparai sih ini tempat terkeren sih. Amin ya Allah. Ini Untuk enggak, maksudnya gini, soalnya kalau untuk konsep yang kayak tadi cafe and park gitu ya, ya cuman ini kan baru pertama ini kan di Ciparai ini, maksudnya di Ciparai ini gitu. Jadi kalau misalkan mau kesini tuh udah paket lengkap aja sih. Ngopi bisa, makan bisa, ngemil bisa, foto-foto bisa, nikmat ngadem bisa. Nih yang udah stresinya tinggi juga kesini bisa healing lah. Healingnya kerasa. Dan bener gak sih? Dan di sini tuh kita gak cuman buat yang penikmat kopi ya, jadi non kopinya juga kita di sini menyediakan. Terus sudah mulai nyediain juga minuman-minuman segar. Dan kita tuh bakalan nambah banyak menu-menu baru nih untuk di bulan ini, di bulan November. Oke. Jadi bocoran untuk grand openingnya kapan nih? Akhir tahun, November atau Desember ya. Kita pokoknya Kayaknya sebelum 2022 Lamping Ciwangi harus grand opening soalnya. Ya, harus, berarti pokoknya nih tunggu updatean lagi ya tentang grand openingnya November atau Desember, itu pasti bakal keren banget. Oh, dan iya. Jangan lupa sih diundangnya. Iya, pasti. Oh ya, Lamping Ciwangi juga mau ngucapin buat 1000 followersnya, terima kasih banyak itu yang untuk udah follow Lamping Ciwangi. Oke. Instagram. Instagramnya di Lamping_Ciwangi. Gitu. Mohon maaf belum bisa ngadain giveaway karena kita nanti mau sekalian ada sesuatu nih. Jadi bukannya nggak ngadain giveaway, kita mau tapi mau dibarengin sama sesuatu hal. Oke, ditunggu. Aduh, jadi nggak sabar banget ya. Pokoknya, aduh, sumpah. Kita soalnya banyak banget eventnya. Kita event ke depan itu kan kita karena udah 1000 followers nih ya. Kita mau udah 1000 followers dan sekalian pembukaannya di bawah. Jadi makanya kita bakal ngadain giveaway-nya sekalian. Oke. Dan satu lagi acara besarnya nanti grand opening. Oke. Nggak sabar ya guys ya. Nggak sabar, ini pasti bakal meriah banget. Jadi paling segitu dulu ya guys ya. Nanti kita setelah grand opening ataupun misalkan nanti pas grand opening
nanti kita liput lagi tentang Lamping Ciwangi perkembangannya kayak gimana. Soalnya ini perkembangannya udah cepet banget ya perkembangan Lamping Ciwangi itu pembangunannya edan jebret gitu ya. Jadi hatur nuhun pisan sama Teh Tania untuk waktunya sama tempatnya yang sumpah keren banget, enak banget. Dan semoga Lamping Ciwangi maju terus nih, sukses jadi cafe and park nomor 1 di Bandung. Bukan cuma di Ciparai ya. Mungkin stepnya Ciparai dulu, Ciparai Kabupaten Bandung gitu ya. Jadi nanti teh pas iya Lamping Ciwangi yang ada di mana nih, yang ada di Kabupaten Bandung di Ciparai gitu ya. Jadi kan ngangkat nama Ciparai juga gitu kan. Oke. Tadi juga mau ngucapin terima kasih ke Om. Siap. Om juga channelnya makin sukses. Amin teteh. Makin banyak, jangan lupa subscribe. Nonton doang jangan lupa subscribe. Ya. Nonton, dan sekarang itu karena YouTube itu ada term and condition baru gitu ya. Jadi iya? Jadi kalau misalkan kayak si followers yang udah biasa nih, mungkin ada yang malas, ada yang malas tuh gini, nonton baru juga nonton udah like atau udah komen baru beberapa detik. Nah itu sekarang itu tuh nggak kemasuk, itu termasuk spam. Itu masuknya ke spam, jadi nggak masuk ke viewers, nggak masuk kalau misalkan ada yang komen juga, nggak masuk ke komen. Jadi spam aja ya? Spam aja. Jadi minimal sekarang itu aturan baru gitu ya untuk di YouTube. Jadi minimal itu kita nonton dulu 3 menit. Kalau misalkan mau nge-like atau mau komen, itu after 3 menit baru itu masuk gitu, baru itu kehitung sama si creator si YouTube-nya gitu. Peraturan Ya barunya. itu. Hatur nuhun pisan pokoknya mah kanggo Teh Tania, kanggo Lamping Ciwangi, dan semuanya pokoknya mah sukses terus lah untuk Lamping Ciwanginya. Makasih juga untuk yang nonton konten kali ini. Nanti kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum, dadah. Hatur nuhun.